Alam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya bahwa sampai detik ini kita oleh Allah diberi nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat yang paling utama dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam kita akan menjadi orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selamat di dunia karena godaan-godaan dunia yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan yang celaka, kehidupan yang sengsara. Dan nanti dengan iman dan Islam kita akan selamat dari kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas mengenai karakteristik agama Islam, karakteristik dinul Islam, bahwasanya dinul Islam itu adalah robbaniyah, bersifat robbaniyah, bersifat alamiah karakteristiknya, bersifat insaniyah. Jadi Islam ini dijamin kebenarannya adalah benar, dijamin sangat bermanfaat, dijamin mensejahterakan umatnya. Kalau Islam ini dijalankan dengan keyakinan dan penuh dengan kesadaran. Bab ini tentang bagaimana dinul Islam mengoreksi terhadap agama-agama, mengoreksi terhadap ideologi-ideologi. Ini penting agar kita tidak terjerumus kepada pemikiran yang salah. Pertama, dinul Islam mengoreksi terhadap agama-agama yang lalu, agama-agama yang sudah diturunkan sebelum Islam ini. Salah satunya adalah yang dikoreksi adalah penyimpangan agama Yahudi dan penyimpangan terhadap agama Nasrani. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah timbangan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu adalah Quran surat At-Taubah adalah surat yang ke-9 ayat yang 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullahi wa qalat nasaral masihu ibnullahi dzalika qauluhum bi afwahihim yudahhi'una qawlal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka ini. Dilaknati Allah lah mereka ini. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka sampai berpaling seperti itu? Jadi Uzair dikatakan sebagai putra Allah. Putra di sini maksudnya adalah anaknya Allah. Al-Masih itu juga dijadikan sebagai dianggap sebagai putranya Allah atau anaknya Allah. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang 30. Ini dikarenakan menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya itu. Ini koreksi dinul Islam terhadap Yahudi dan Nasrani karena menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya. Ini koreksi yang pertama.
Koreksi yang kedua ya, terhadap agama Yahudi dan Nasrani, karena agama Yahudi dan Nasrani adalah mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Yang tidak layak itu tidak pantas ya, itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin wa ma min ilahi illa ilahun wahidun wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim ya. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Nah, ini padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa, yang satu aja. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih ya. Maka berdasarkan ayat ini kita tidak heran kalau bulan Desember itu biasanya banyak musibah ya. Karena berapa kemaksiatan ya, yang dilakukan oleh umat manusia, bahkan orang Islam pun ikut-ikut begitu ya. Nah, sehingga musibah akan terjadi di bulan Desember ini biasanya. Maka kita harus berhati-hati. Yang ketiga, koreksi dinul Islam, koreksi Al-Quran terhadap agama-agama Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga adalah karena agama Yahudi dan Nasrani itu memberikan hak ketuhanan kepada rahib. Rahib itu pendetanya Yahudi ya. Yahudi menyebutnya rahib ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih habana maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, itu orang pinternya ya, di antara Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan ya. Jadi ayat ini ya, memberikan pelajaran kepada kita. Orang-orang dahulu agama Yahudi dan Nasrani ini menjadikan orang pinternya itu adalah panutannya, walaupun melanggar dari kitab sucinya ya. Kitab Tauratnya salah satunya adalah orang Yahudi menyembunyikan tentang berita turunnya Nabi Muhammad SAW ya. Disembunyikan oleh orang Yahudi. Itu pun diikuti oleh orang Yahudi, percaya ya gitu. Jadi namanya menyembah ya, menjadikan orang alimnya sebagai sesembahan, itu artinya ucapannya pendetanya, ucapannya rahibnya ya, itu walaupun melanggar kitab sucinya maka diikutinya, itu namanya menyembah ya. Ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita juga menyembah orang-orang yang dianggap alim walaupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah ya Al-Qur'an ya. Oh, kelihatannya orang pinter ini harus diikuti padahal melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Terakhir, koreksi terhadap ya agama Yahudi dan Nasrani adalah kitab sucinya disesuaikan dengan akal pikiran dan hawa nafsunya. Ini dalilnya ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah ya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.
Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kitab sucinya itu ditulis sendiri, dikatakan ini sebagai firman Tuhan, sebagai firman Allah. Itu. Maka kecelakaan bagi mereka semuanya yang membuat tulisan tangan sendiri dianggap sebagai firman Allah. Ya, mudah-mudahan kita dihindari dari sifat-sifat ya seperti itu, ya, dari 1 sampai 3 tadi. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya tidak tertarik dengan agama-agama yang selain dinul Islam, ya. Nanti ada lagi koreksi terhadap ideologi yang ya, berjalan di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.